Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan 5 pimpinan dan 5 anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029. Anggota Komisi 3 DPR RI mengatakan sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, pimpinan dan Dewas KPK terpilih diharapkan dapat bekerja dengan maksimal. Dalam rapat paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan 5 pimpinan dan 5 anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra berharap pimpinan dan Dewas KPK terpilih dapat meningkatkan kinerja lembaga, khususnya dalam mencegah dan memberantas kasus korupsi di Indonesia. Sudeson mengatakan sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, pimpinan dan Dewas KPK terpilih diharapkan dapat bekerja dengan maksimal, baik dalam melakukan pendidikan dan pencegahan, penindakan, dan penyelamatan keuangan negara. Politik hukum kita mengatakan bahwa korupsi adalah extraordinary crime. Maka dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan keberanian, tekad hati untuk bagaimana menangani masalah yang berkaitan dengan korupsi. Itu pertama. Yang kedua, kita meminta agar pimpinan KPK benar-benar transparan dalam melaksanakan tugasnya. Tidak ada tebang pilih. Siapa yang bersalah silakan ditindak. Tapi yang tidak bersalah jangan dicari-cari. Adapun kelima pimpinan KPK terpilih, yakni Setio Budianto sebagai Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono sebagai Wakil Ketua KPK. Sedangkan 5 anggota Dewas KPK yang terpilih yakni Beni Mamoto, Siska Mirawati, Wisnu Baroto, Gus Rizal, dan Sumpeno. Andini dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dalam pidatonya pada rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 memaparkan sejumlah masalah yang menjadi sorotan publik. Yang menjadi perhatian DPR RI diantaranya masalah PHK massal sektor industri, masalah guru honorer, dan masalah hukum yang melibatkan anak-anak. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dalam pidatonya pada rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 memaparkan sejumlah masalah yang menjadi sorotan publik yang menjadi perhatian DPR RI. Menurut Puan, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI telah memberikan perhatiannya terhadap sejumlah masalah, di antaranya masalah PHK massal sektor industri, masalah guru honorer, masalah hukum yang melibatkan anak-anak, masalah penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, pilkada serentak, dan netralitas ASN. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI telah memberikan perhatian pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, antara lain pelaksanaan berbagai program pemerintah dalam rangka pencapaian swasembada pangan, PHK massal di berbagai sektor industri, seleksi P3K guru honorer, maraknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum, penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, pilkada serentak, dan netralitas aparatur negara, penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, antisipasi dan mitigasi terhadap cuaca ekstrim dan ketersediaan bahan pokok dan kesiapan transportasi maupun infrastruktur dalam menghadapi perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru tahun 2025. Lebih lanjut, Puan Maharani mengumumkan mulai tanggal 6 Desember 2024 hingga tanggal 20 Januari 2025, DPR RI akan melaksanakan reses untuk melakukan penyerapan aspirasi di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR RI. Panji dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI berhasil meraih anugerah Reksa Banda dalam kategori utilisasi BMN terbaik kedua
Dalam gelaran acara penganugerahan Reksa-Banda, Deputi Bidang Administrasi Sumaryandono mengatakan capaian ini merupakan penghargaan serta pengakuan untuk DPR RI dalam melakukan pengelolaan aset negara. Karena DPR RI telah memanfaatkan aset negara sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan yang berlaku. DPR RI berhasil meraih anugerah Reksa-Banda dalam kategori utilisasi BMN terbaik kedua dalam gelaran acara penganugerahan Reksa-Banda oleh Kementerian Keuangan kepada kementerian dan lembaga di Gedung Danapala Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Hadir menerima penghargaan tersebut, Deputi Bidang Administrasi Sumaryandono mengatakan capaian ini merupakan penghargaan serta pengakuan untuk DPR RI dalam melakukan pengelolaan aset negara. Karena DPR RI telah memanfaatkan aset negara sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, ke depannya DPR RI akan terus melakukan inovasi tentang pengelolaan aset negara. Ya, kita akan terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan aset karena aset kita itu cukup banyak dan perputarannya juga sangat-sangat cepat gitu ya. Nah, oleh sebab itu nanti mungkin inovasi-inovasi dalam pengelolaan aset ini akan kita lakukan juga agar lebih mudah dalam pengelolaan asetnya ya. Ada aset yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Nah, yang bergerak ini yang cukup tinggi perputarannya gitu ya. Ini yang apalagi saat ini kan masa transisi pengalihan antara keanggotaan lama ke anggotaan baru. Itu tentunya banyak aset-aset yang harus kita monitor lagi, harus kita kenali lagi. Harus kita tahu posisinya saat ini ada di mana, terutama yang bergerak gitu ya. Oleh sebab itu dalam hal pengelolaan aset ke depan perlu sentuhan-sentuhan secara khusus lah ya. Lebih lanjut, Sumaryandono mendorong adanya optimalisasi digitalisasi aset negara dari hulu ke hilir sehingga pencatatan aset negara berjalan dengan baik dan tersistematis. Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mendorong pemerintah memastikan keamanan dan kenyamanan sektor transportasi jelang libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pemirsa, mitigasi terhadap potensi risiko seperti cuaca buruk dan longsor juga menjadi fokus Komisi 6 DPR RI. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi Pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kesiapan transportasi baik laut, darat, dan udara menjadi sorotan utama dalam rangka menghadapi potensi lonjakan penumpang. Sebab transportasi publik adalah tulang punggung mobilitas masyarakat. Kesiapan pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada angka atau data, melainkan bagaimana stakeholder mampu memberikan layanan yang humanis dan berkualitas. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025,
pemerintah harus memastikan keamanan dan kenyamanan sektor transportasi. Peningkatan jumlah armada, kualitas layanan, dan sinergi antar stakeholder menjadi sorotan utama dalam rangka menghadapi potensi lonjakan penumpang. PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menyiapkan lebih dari 2.600 armada, termasuk layanan KRL dan LRT dengan peningkatan kapasitas hingga 109% dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan ini mencerminkan respon proaktif terhadap prediksi peningkatan penumpang. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi langkah tersebut dan menekankan pentingnya mitigasi terhadap potensi resiko seperti cuaca buruk dan longsor. Selain itu, keseimbangan antara kuantitas armada dan kualitas pelayanan juga perlu dijaga. Pastinya tadi disampaikan oleh Pak Dirut kalau traffic akhir tahun akan meningkat. Ya. Dan peningkatan penumpang ini tentu perlu diantisipasi, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi kalau kami lihat tadi dari segi persiapan, antisipasi sudah semua baik. Di akhir tahun ini biasanya kan sering terjadi cuaca yang buruk, banjir, longsor, ya kita harapkan itu tidak terjadi. Tapi segala hal yang perlu diantisipasi, saya lihat persiapannya tadi sudah baik. Pertama, tentu kunjungan kerja ini untuk memastikan bahwa pada Natal dan Tahun Baru, kereta api siap untuk melayani terhadap peningkatan penumpang. Dan tadi disampaikan meskipun ada peningkatan menjadi 108% atau peningkatan 8% dari jumlah penumpang sebelumnya, tetapi ini sudah dipersiapkan. Jangan sampai nanti masyarakat butuh untuk moda transportasi kereta api tapi tidak siap. Nah yang kedua tentu dengan kereta cepat. Kereta cepat ini kan permintaannya juga semakin tinggi. Di sektor transportasi laut, Komisi 5 DPR RI menyoroti perlunya sinergi antara PT Pelindo dan PT Pelni untuk meningkatkan kenyamanan fasilitas pelabuhan dan kapal. Penambahan armada kapal serta penataan ruang tunggu transit menjadi agenda utama yang harus diselesaikan sebelum Nataru. Selain itu, pemangkasan waktu tunggu kapal juga penting agar penumpang dapat menikmati perjalanan tanpa kendala yang berarti. Tadi kita sudah melihat pelabuhan Makassar. Jadi kita harus tekankan ke Pelindo dan Pelni harus bersinergi dalam menyikapi Nataru. Yang pertama, masalah kenyamanan. Yang kenyamanan ini jangan sampai ruang tunggu transit penumpang itu kurang nyaman. Yang kedua, waktu tunggunya antar kapal ini jangan terlalu lama. Sementara itu, di sektor udara, Injourney Group bersama maskapai seperti Garuda Indonesia telah menunjukkan kesiapan optimal. Penambahan armada pesawat serta pemanfaatan fasilitas jemaah haji yang sudah siap untuk digunakan terlebih dahulu dalam pelayanan Nataru adalah langkah strategis. Selain itu, dukungan dari Airnav dalam mengantisipasi cuaca buruk juga menjadi aspek penting guna memastikan kelancaran operasional. Alhamdulillah, baik dari Injourney ya dalam hal ini berkaitan dengan masalah persiapannya seperti apa, dan alhamdulillah mereka lebih siap, dan apalagi kedepannya 2025 sudah banyak perubahan-perubahan yang signifikan, bukan hanya untuk persiapan tahun baru saja, tapi juga persiapan untuk Lebaran ya, Ramadan, dan bahkan juga sudah mulai ada pembaruan kaitan dengan di Terminal 3 dan Terminal 2. Momentum Natal dan Tahun Baru adalah momen kebatinan dan merupakan waktu berharga bagi masyarakat untuk berkumpul dengan keluarga. Karena transportasi publik adalah tulang punggung mobilitas masyarakat, kesiapan pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada angka atau data, melainkan bagaimana stakeholder mampu memberikan layanan yang humanis dan berkualitas. Dengan kerjasama yang erat dan fokus pada pelayanan terbaik, libur akhir tahun dapat menjadi momen yang aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pemirsa, blank spot telekomunikasi yang terjadi di 316 titik di Kalimantan Tengah menjadi sorotan Komisi 1 DPR RI. Hal ini menyebabkan sejumlah pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat terganggu. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Andina Tresia Narang meminta Menteri Komdigi untuk segera turun tangan mengatasi persoalan blank spot di Kalimantan Tengah. Mengingat ada dugaan infrastruktur BTS atau Base Transceiver Station tidak berfungsi maksimal. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa saat ini masih terjadi blank spot di beberapa titik di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, menurut data yang kami himpun ada sebanyak 316 titik terjadinya blank spot yang kemudian ini meluluhlantakkan pelayanan publik dan juga sinyal internet yang ada di sana yang kemudian ini mengganggu stabilitas dan juga aktivitas yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, tentu ini menjadi sorotan dari Komisi 1 DPR dan kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR yakni Ibu Andina Tresia Narang dari fraksi Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Ibu, terima kasih atas waktunya, Bu. Bu, terkait dengan kondisi blank spot ini, Bu, apa yang menjadi keprihatinan Ibu dan sekiranya perlu menjadi perbaikan ke depan supaya nanti ini bisa ditangani secara maksimal, Bu ya? Baik, jadi begini, aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah ini bukan baru sekarang saja, tapi sudah lama terjadi. Blank spot ini 316 titik yang terdaftar di Dinas Kominfo di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi titik-titik ini dikarenakan ada BTS-nya, tetapi BTS-nya ini ada yang rusak. Ada juga yang tidak berfungsi dengan baik. Dikarenakan Kalimantan Tengah ini kan PLN-nya belum rata. Jaringan listrik juga belum rata. Ada beberapa BTS yang menggunakan tenaga surya, yang dimana pada saat tenaga surya itu di charge-nya tidak full, akhirnya lemah titiknya. Dan juga Kalimantan Tengah ini kan besarannya hampir 1,5 kali Pulau Jawa, yang dimana konektivitas satu dengan kabupaten dan kabupaten yang lainnya sangat jauh, dan masih ada kawasan hutan. Nah, inilah yang sangat perlu kita perhatikan. Saya meminta kepada Kementerian Komdigi kemarin, bahwa ini harus menjadi perhatian khusus untuk Kalimantan Tengah, karena kami adalah provinsi penyangga IKN. Kemarin contohnya pada saat COVID, yang dimana semua orang tidak boleh keluar dari rumah, yang dimana sekolah tidak boleh berfungsi dengan baik, dan ada yang mengikuti ujian nasional. Tetapi tidak bisa melakukan tersebut karena tidak ada jalur internet. Kami sampai pernah saya turun ke satu daerah, untuk mendapatkan signal, itu kita harus naik klotok terlebih dahulu ke desa lainnya yang mendapatkan signal. Itu kan harus menjadi perhatian bahwa prioritas dari Pak Prabowo adalah pemerataan internet. Nah, inilah
permintaan kami kepada Komdigi untuk bisa ditinjau kembali 316 BTS tersebut. Bagaimana? Datanya sudah saya berikan kemarin pada saat RDP dengan Komdigi, dan ini saya menunggu jawaban dari kementerian apa saja permasalahannya supaya diidentifikasi lebih jelas dan lebih pasti yang mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Karena kami ada 13 kabupaten dan 1 kota. Bu, ini kan artinya ada persoalan, kalau saya lihat ada persoalan kualitas BTS yang dipasang, Bu, yang di periode sebelumnya. Nah, ke depan mungkin dari sisi tata kelola keseluruhan, Bu, terhadap BTS yang sudah ada saat ini, kira-kira dorongan Ibu seperti apa? Oke, pertama, karena sudah ada BTS-nya tetapi tidak berfungsi dengan baik, yang permintaan kami adalah sebagai masyarakat Kalimantan Tengah diidentifikasi terlebih dahulu. BTS mana yang sangat rusak, yang tidak berfungsinya karena apa, kan harus dijelaskan tuh. Nah, yang bisa diselesaikan ya cepat diperbaiki dan cepat dicari solusinya bagaimana. Secara teknis kan dari pihak Komdigi lebih mengetahui. Itu permintaan kami. Ada nggak sih, Bu, rencana ke depan untuk mengajak Kementerian Komdigi untuk bisa meninjau langsung itu? Mungkin ini kan supaya nanti bisa kelihatan mana yang... Saya sudah meminta langsung untuk Ibu Menteri, Ibu Mutia Hafid untuk langsung datang ke Kalimantan Tengah untuk melihat kondisi kami seperti apa. Memang kondisi Kalimantan Tengah itu berbeda dengan Pulau Jawa. Kami satu desa dengan desa lainnya itu sangat jauh jaraknya, berbeda sekali. Jadi saya meminta kementerian untuk bisa melihat langsung keadaan Kalimantan Tengah itu seperti apa, teriakan-teriakan masyarakat dengan digital ini seperti apa, karena mereka sangat perlu dengan digital. Karena kalau misalnya tidak ada konektivitas satu dengan yang lainnya, bagaimana generasi muda ini bisa maju? Gitu. Terakhir terhadap masyarakat Kalimantan Tengah, Bu, supaya nanti bisa mereka bisa mendengar kira-kira komitmen Ibu ke depan seperti apa, Bu, untuk Kalimantan Tengah ini. Oke, komitmen saya akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah. Pastinya apa yang bisa saya bantu dari Komisi 1 nanti, dan juga kami dari Kalimantan Tengah itu ada 6 anggota DPR RI yang terpilih. Misalnya saya tidak bisa menghandle dari Komisi 1, saya akan meminta kerjasama dengan teman-teman dari anggota DPR RI lainnya yang dari Dapil Kalimantan Tengah. Dan saya harapkan jangan pernah patah semangat, pasti ada jalan keluar untuk kami di Kalimantan Tengah, dan kami dari DPR RI selalu berjuang untuk kalian di Kalimantan Tengah. Baik, Ibu, terima kasih waktunya. Baik, pemirsa. Demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 1 DPR, Ibu Adina Teresia Narang, yang tadi disampaikan bahwa beliau komitmen dan mendukung adanya perbaikan layanan internet dan juga perbaikan BTS yang ada di Kalimantan Tengah, karena memang faktanya sampai hari ini di sana masih terjadi satu blank spot yang kemudian mengganggu aktivitas warga di sana. Dan ke depan nanti Ibu Teresia juga akan mengajak jajaran Kementerian Komdigi untuk bisa meninjau langsung dan melihat secara langsung apa yang terjadi di Kalimantan Tengah supaya nanti bisa ada solusi perbaikan di masa mendatang. Nah, pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya, pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena? Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. Bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Vincent Aldi. Silakan Vincent. Ya, terima kasih rekan Nazia dan apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Vincent Aldi dalam segmen media online nasional. Mari kita menuju berita pertama yang menjadi headline di media online nasional, yaitu Ratna Juwita tolak keras rencana pengemudi ojol tidak dapat subsidi BBM. Pemirsa dapat menyaksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti terkait anggota Komisi 12 DPR RI, Ratna Juwita Sari menyoroti pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait pengendara ojek online tidak diperbolehkan mendapat subsidi BBM. Ratna menolak dengan tegas kalau sampai kebijakan ini dilaksanakan dan meminta Kementerian ESDM untuk mempertimbangkan kembali. Dan menanggapi hal ini, belakangan Menteri Bahlil memberi sinyal soal pengemudi ojek online mendapatkan subsidi bahan bakar minyak dengan menggunakan skema usaha mikro kecil dan menengah. Kementerian ESDM masih melakukan sejumlah kajian untuk membedakan kendaraan milik ojol dan yang bukan. Karena pada prinsipnya BBM diberikan hanya untuk transportasi publik, yakni ke kendaraan yang berplat nomor kuning. Dan kita beralih berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu DPR RI meminta pemerintah meningkatkan pemberantasan judi online. Salah satunya perketat registrasi SIM card. Pemirsa dapat kembali menyaksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti pemerintah dinilai masih memerlukan strategi tambahan dalam memberantas judi online di Indonesia, terutama dengan memperketat registrasi kartu SIM card. Dan anggota Komisi 1 DPR RI, Frederick Kala Lembang, sebut aktivitas ilegal tersebut sulit dilacak oleh aparat karena banyak pelaku judi online yang menggunakan SIM card yang terdaftar dan data palsu untuk membuat akun. Dan selain itu juga pemirsa, DPR juga mendorong pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk provider telekomunikasi, kepolisian, dan PPATK untuk menyatukan data demi pengawasan yang lebih ketat. Melalui pengawasan ini pemirsa yang lebih ketat, masalah judi online di Indonesia diharapkan dapat diatasi secara efektif. Itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu Ratna Juwita menolak keras rencana pengemudi ojol tidak dapat subsidi BBM, serta DPR RI meminta pemerintah meningkatkan pemberantasan judi online, salah satunya perketat registrasi SIM card. Dan itu saja pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya kembalikan ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, yaitu Ratna Juwita tolak keras rencana pengemudi ojol dan juga terkait dengan pengawasan ketat terkait SIM card yang tadi disampaikan oleh Vincent Aldi ini perlu kita dorong lebih lanjut. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.